Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala alladhi ja'ala al-khalila Ibrahim imaman lana wa lisairil alam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah wa kunu ma'as sadiqin. I'lamu anna hadzal yawma yawmun 'azim laqad sharafahu Allah bit tadhiyah liqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam suasana gembira merayakan hari raya Idul Adha, kita semuanya kembali berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini, melantunkan takbir dan tahmid sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan kita pada momen yang agung yang tidak semua orang dapat hadir dalam momen yang agung ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dengan kalimat takbir yang telah kita agungkan itu, maka tertanamlah di dalam hati kita perasaan yang begitu kerdil, perasaan yang begitu lemah, pengakuan yang hakiki di dalam hati setiap manusia bahwa dirinya mengakui dirinya adalah manusia yang lemah, sedangkan yang besar dan yang agung hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kesadaran yang begitu mendalam, hilanglah rasa sombong di dalam hati setiap manusia. Kesombongan yang didatangkan oleh kedudukannya yang pada saat ini menjadi seorang yang menjabat suatu jabatan, atau ketakaburannya itu lahir dari keadaannya yang memiliki harta. Setiap orang yang telah menghayati kalimat takbir ini, mengagungkan dan memuji Allah Subhanahu wa taala, mengikrarkan di dalam hatinya tiadalah yang agung, tiadalah yang terpuji kecuali Allah, sedangkan dirinya adalah hamba Allah yang hina. Ketika rasa itu hadir di dalam hati manusia, maka hilanglah kesombongan tersebut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini kita mengenang peristiwa sejarah yang melibatkan dua makhluk terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail putranya. Ketika pada suatu ketika Allah Subhanahu wa taala menghadirkan perintah di dalam mimpi seorang Nabi Ibrahim bahwa ia diperintahkan untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Di dalam kitab tafsir Ar-Razi, beliau menjelaskan bahwa perintah itu datang pada hari yang ke-8 di bulan Zulhijjah, sehingga pada malam yang ke-8 itu Nabi Ibrahim memikirkan sesuatu di dalam bahasa Arab dikenal dengan bahasa tarwiyah,
sehingga pada saat itulah hari yang ke-8 di bulan Zulhijjah itu diberi nama dengan hari Tarwiyah. Pada malam yang ke-8 itu Nabi Ibrahim bertanya-tanya, apakah perintah yang ada di dalam mimpinya itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala ataukah datang dari godaan daripada syaitan. Maka pada pagi harinya beliau merenung dan berpikir apakah perintah tersebut benar-benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada malam yang ke-9-nya beliau dihadirkan kembali perintah itu melalui mimpinya, dan pada hari yang ke-9 itu Nabi Ibrahim benar-benar meyakini bahwa apa yang ada di dalam mimpinya itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada hari yang ke-9 itu maka beliau berkata, araftu rabb hadza min indik. Ya Allah, aku telah mengetahui. Kalimat arafa maknanya telah mengetahui, maka kalimat inilah disematkan pada nama daripada hari yang ke-9 daripada bulan Zulhijjah. Maka hari ini kita mengenal tanggal 9 Zulhijjah itu sebagai hari Arafah, yakni hari ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah benar-benar mengakui dan meyakini bahwa apa yang terlihat di dalam mimpinya itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yakni perintah untuk mengorbankan anak yang paling ia cintai, yakni Nabi Ismail yang telah bertahun-tahun dinantikan kedatangannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah meyakini bahwa itu adalah mimpi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim menemui anaknya yang soleh yang bernama Ismail, kemudian menceritakan perihal mimpinya itu. Hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, wahai sebiran tulang cahaya jantungku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkanku untuk menyembelihmu. Maka dari itu wahai anakku, bagaimanakah pendapatmu dan bagaimana jawabanmu terhadap perintah Allah tersebut? Nabi Ibrahim menyampaikan apa yang diperintahkan Allah untuk dilaksanakan. Lalu Nabi Ismail alaihissalam yang juga anak seorang nabi, yang juga kelak juga menjadi seorang nabi yang soleh, beliau sebagai orang yang soleh menjawab apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di dalam firman Allah. Allah mengabadikan sebagai jawaban atas Nabi Ismail kepada pertanyaan yang disampaikan oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, jikalau itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala dan aku memang meyakini bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakanlah ia ayahku. Insyaallah engkau akan menjumpaiku termasuk orang yang sabar. Maknanya orang yang sabar adalah orang yang bisa bersedia menjadi orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ujian yang paling berat berupa disembelih oleh ayahnya sendiri. Maka peristiwa itu pun dilaksanakan dengan gagap gempita. Semua orang menyaksikan betapa besarnya satu kejadian ketika Nabi Ibrahim benar-benar akan melaksanakan perintah Allah tersebut. Lalu Nabi Ismail dibaringkan di atas sebuah batu, kemudian pisau yang digunakan untuk menyembelih itu ditempelkan pada lehernya. Kemudian sedikit demi sedikit pisau itu digerakkan untuk memotong leher Nabi Ismail. Tetapi Allah Subhanahu wa taala punya kuasa. Allah gambarkan kejadian ini dengan Allah menggantikannya dengan seekor kibas yang besar. Wa fadainahu bidzibhin azim. Lalu kami gantikan Nabi Ismail itu dengan sembelihan yang besar. Maka pada saat itu kejadiannya adalah niat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah menyembelih anaknya sendiri, tetapi Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang menunjukkan kasih sayangnya pada hari itu, menggantikan Ismail alaihissalam itu dengan seekor domba yang besar. Maka sejak saat itulah disyariatkan menyembelih hewan kurban. Bahkan hewan kurban ini merupakan perkara yang paling agung yang dilaksanakan setiap hari raya Idul Adha. Nabi SAW telah bersabda, tiadalah amal yang lebih baik
yang dilaksanakan oleh anak Adam pada hari nahar, yakni pada hari ketika disembelihnya hewan kurban itu, tiadalah yang lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala min hiraqati damin, kecuali daripada mengalirkan darah. Sesungguhnya pahala daripada kurban tersebut lebih cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala daripada menetesnya darah dari leher kurban itu ke tanah. Maknanya ketika niat itu telah ditanamkan oleh seseorang untuk berkurban, maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala telah menerima niat itu. Dan sungguh hewan kurban tersebut nanti di hari kiamat akan datang dengan tanduk-tanduknya, akan datang dengan bulu-bulunya, akan datang dengan kuku-kukunya, menjadi saksi bahwa sesungguhnya seorang telah melaksanakan kurban, dan dengan pengorbanan inilah seseorang itu akan mendapatkan kesuksesan, baik kesuksesan hidup itu di dunia, terlebih lagi kesuksesan di akhirat. Sungguh tiada pengorbanan yang sia-sia, sungguh tiada cita-cita yang agung yang bisa didapatkan secara instan. Sesungguhnya cita-cita yang agung dan cita-cita yang tinggi itu akan diperoleh setelah melalui pengorbanan. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil daripada kisah kurban yang diabadikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kaum muslimin, jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang digelar Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam panggung sejarah peradaban manusia adalah mengorbankan anaknya. Secara manusiawi dan secara naluri, sesuatu hal yang dilakukan itu adalah sesuatu yang tiadalah masuk akal. Tetapi ketika itu perintah datang dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang nabi yang yakin itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka beliau secara ikhlas melaksanakan itu. Perkara yang agung ini juga Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atamahun qala inni ja'iluka lin-nasi imaman qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Perhatikanlah ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan berbagai kalimat dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh perintah Allah itu telah dilaksanakan dengan sempurna. Dengan kesempurnaan yang dilaksanakan hal yang demikian itu, maka Allah berfirman menegaskan, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Lalu Ibrahim berkata setelah mendengarkan ucapan firman Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya, maka Nabi Ibrahim tidaklah menginginkan nikmat itu hanya pada dirinya, tetapi Nabi Ibrahim meminta, dan aku juga memohon, wahai ya Allah, hal itu juga engkau berikan kepada keturunanku. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Maknanya doa Nabi Ibrahim itu berlaku sampai hari kiamat, bahwa Nabi Ibrahim telah berdoa agar seluruh daripada umat manusia itu mendapatkan kebaikan dan ia akan dijadikan pemimpin di dalam kebaikan. Dan doa Nabi Ibrahim ini hanya berlaku atas orang-orang yang melakukan kebaikan dan dikecualikan atas orang-orang yang berbuat zalim. Maka marilah kita semuanya menjauhi kezaliman, baik itu kezaliman terhadap diri kita sendiri atau kezaliman itu kita timpakan kepada orang lain melalui lisan dan pikiran-pikiran kita yang buruk. Ketika itu bisa hilang dari jiwa kita, itulah sesungguhnya kita telah berkurban, dan pengorbanan itu tiadalah kurban itu untuk orang lain. Memang orang yang memakan daging kurban yang kita sembelih, tetapi pada hakikatnya sesungguhnya kurban itu untuk dirinya sendiri. Dengan ia berkurban, Allah Subhanahu wa taala menggolongkannya termasuk orang-orang yang takwa dan orang-orang yang menjalankan perintah Allah. Dengan ia menjalankan perintah Allah itu, Allah menjanjikan kebaikan dan surga baginya. A'adattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Allah menjanjikan atas orang yang melaksanakan perintah Allah. Orang yang melaksanakan perintah Allah adalah tergolong orang yang soleh. Siapa mereka yang melaksanakan perintah Allah itu? Maka Allah telah menjanjikan bagi mereka kenikmatan surga yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, bahkan belum pernah terdetik di dalam hati manusia. Begitulah kenikmatan yang telah Allah siapkan atas orang-orang yang menjalankan syariat, termasuk orang yang menjalankan syariat
berupa melaksanakan kurban pada hari ini. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita telah menyadari kurban itu juga adalah perintah Allah, dan ketika kita sudah siap melaksanakannya, maka ada hal penting yang perlu untuk kita perhatikan, bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging serta darah yang mengalir dari hewan kurban itu, tiadalah itu yang sampai kepada Allah, tetapi ketahuilah sesungguhnya yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan. Daripada ayat ini kita mengambil maknanya bahwa sesungguhnya sebesar apapun hewan kurban yang kita sembelih, kalau itu bukan didasari atas ketakwaan dan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya hal tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang sampai kepada Allah bukanlah hewan itu sendiri, tetapi niat dan ketakwaan orang yang berkorban itu. Maka marilah kita semuanya kita luruskan niat kita di dalam berkorban. Ketika kita berkorban bukan untuk menunjukkan bahwa kita termasuk orang yang mampu, tetapi untuk menunjukkan bahwa kita termasuk orang yang patuh dan taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pada khutbah yang singkat ini kami mengingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada kita semuanya bahwa hari ini adalah hari yang agung, maka marilah kita agungkan hari ini. Hari ini saudara-saudara kita sebagian telah melaksanakan ibadah haji. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semuanya sebagai haji yang mabrur. Sedangkan haji yang mabrur itu telah dijelaskan oleh Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tiadalah balasan bagi orang yang melaksanakan haji yang mabrur kecuali Allah akan membalasnya dengan surga. Dan semoga dengan keberkahan seluruh jamaah haji yang telah melaksanakan ibadah haji tahun ini, kita diberikan Allah kesempatan juga untuk melaksanakan ibadah haji dengan kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu Ramadan